warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risan Wahyuni dari kelas 2022C NIM Digi terakhir 108. Di sini saya akan mereview materi mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan yang telah disampaikan oleh dosen pengampu mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan selama 15 pertemuan. Komunikasi kebijakan adalah proses menyampaikan informasi dan pesan yang relevan kepada pemangku kepentingan, seperti membuat kebijakan dan juga media. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pandangan dan keputusan mereka terkait kebijakan tertentu. Untuk komunikasi kebijakan yang efektif, kita perlu memperhatikan beberapa unsur. Yang pertama yaitu pesan yang jelas. Pesan yang disampaikan harus mudah dipahami dan tidak ambigu. Yang kedua yaitu pemahaman audiens, yaitu mengenali siapa yang menjadi target audiens kita dan apa yang mereka pedulikan. Yang ketiga yaitu saluran komunikasi yang tepat, yakni memilih media yang sesuai untuk menjangkau audiens kita. Yang keempat yaitu umpan balik, memantau respon audiens dan menyesuaikan pesan kita jika diperlukan. Advokasi kebijakan adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai bentuk intervensi, seperti yang pertama penelitian dan juga analisis, mengumpulkan data dan informasi yang mendukung argumen kita. Yang kedua yaitu legal drafting, penyusunan peraturan atau regulasi yang tujuannya terlibat dalam penyusunan peraturan dan memastikan munculnya kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu koalisi dan juga aliansi, bekerja sama dengan organisasi lain untuk memperkuat posisi kita. Yang keempat yaitu kampanye publik, menggunakan media untuk menyebarkan pesan kepada masyarakat luas. Yang kelima yaitu lobby. Lobby yaitu bertemu langsung dengan pembuat kebijakan untuk mempengaruhi keputusan mereka. Adanya lobby juga menciptakan kesepahaman antar pihak, membangun komunikasi antar pengambil kebijakan dan masyarakat pemetaan politik lokal ataupun nasional. Yang keenam yaitu legitimasi, yaitu menggunakan jalur hukum untuk menantang kebijakan yang tidak adil. Kelompok jejaring dengan tujuan mempercepat akses aspirasi dan dialog antara masyarakat dan pengambil kebijakan. Penguatan hubungan komunikasi antar penentu kebijakan, yaitu legislatif ataupun eksekutif dengan masyarakat. Yang ketujuh yaitu aksi kolektif, menaikkan daya tawar dan dukungan dari masyarakat yang lebih luas dan banyak demonstrasi atau unjuk rasa di ruang publik. Beberapa contoh advokasi kebijakan yang ada di Indonesia yaitu kampanye anti merokok. Bagaimana kampanye ini berhasil menekan angka perokok melalui regulasi yang ketat. Yang kedua yaitu gerakan pendidikan untuk semua, usaha untuk memperbaiki sistem pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di daerah-daerah terpencil. Meskipun advokasi kebijakan bisa sangat efektif, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi, seperti yaitu resistensi dari pembuat kebijakan. Kebijakan yang sudah ada seringkali sulit untuk diubah. Yang kedua yaitu kurangnya dukungan publik, kesadaran dan juga dukungan dari masyarakat kadang masih minim. Komunikasi dan advokasi kebijakan saling terkait erat. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk membangun argumen advokasi yang kuat. Advokasi kebijakan yang efektif membutuhkan komunikasi yang jelas dan juga persuasif untuk menyampaikan pesan kepada pembuat kebijakan. Komunikasi dan advokasi kebijakan adalah dua alat penting yang dapat kita gunakan untuk membuat perubahan di dunia. Dengan memahami dua konsep ini dan menggunakan secara efektif, kita dapat menjadi agen perubahan yang positif di dalam komunitas kita maupun organisasi kita. Namun, dengan strategi yang tepat dan komunikasi yang efektif, peluang untuk tetap berhasil cukup besar. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.